Good morning Maranatha. Senang sekali kita bisa bertemu hari ini. Dan pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya melalui renungan singkat yang sudah ada di hadapan kita. Sebelum kita mulai, saya akan sampaikan bahwa bacaan kita hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Nanti saya akan bacakan dan juga saya akan bacakan renungannya untuk kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Kami bersyukur untuk hari yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami akan membaca firman-Mu dan juga merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat Maranatha, kita akan baca Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Saya akan bacakan dari kitab terjemahan baru bukan yang versi terakhir Ini terjemahan baru. Kisah 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Saya akan bacakan renungan Pelita Maranatha tanggal 3 Mei ini. Judulnya Kebenaran sebagai Ukuran, dan ayat yang diambil adalah Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Bunyinya demikian: "Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Jangan membela orang, belalah kebenaran. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa orang bisa saja keliru atau salah. Ketika kita membela orang dalam perbuatan salah, berarti kita sendiri sudah berbuat kesalahan. Karena itu, kebenaran yang harus jadi patokan. Kebenaran yang harus dinyatakan, supaya semua orang dapat belajar darinya dan memperbaiki kesalahan. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran yang sejati manusia dapatkan di dalam Yesus Kristus. Dan kebenaran Kristus itu memerdekakan dan menghidupkan. Kebenaran itu dianugerahkan kepada semua orang dari berbagai latar belakang. Karena itu dalam pembacaan hari ini dicatat bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi, semua orang dikasihi oleh Kristus, dan orang yang berkenan kepada Kristus adalah mereka yang juga memberikan cinta dan rasa hormatnya kepada Dia. Caranya adalah dengan mengamalkan kebenaran yang telah Ia ajarkan dan contohkan. Sahabat,
Sebagai orang Kristen, kebenaran Kristus adalah kebenaran yang kita yakini bahwa di dalamnya kita dibenarkan. Kita yang bersalah dan berdosa dijadikan benar, supaya kita beroleh keselamatan dan hidup di dalam kebenarannya. Status sebagai orang yang dibenarkan ini membuat kita belajar taat, tunduk, dan setia kepada Kristus, dan terus belajar menghidupi kebenarannya. Karena itu, dalam kehidupan pribadi dan relasi dengan orang lain, kebenaran Kristus ini yang harus kita jadikan sebagai patokan. Kita nyatakan dan usahakan. Bukan kesalahan orang kita bela, kita mesti berusaha agar kita sama-sama belajar dari kebenaran Kristus. Sebagai refleksi kita, Kristus membenarkan dan memerdekakan supaya kita hidup dan menghidupi kebenarannya. Demikian renungan Pelita Maranatha bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyingkapkan isi hatimu kepada kami pada hari ini. Dan kami percaya kebenaran yang Engkau singkapkan itu menjadi pegangan bagi kami, dan kami akan menghidupinya di dalam kehidupan keseharian kami. Tolonglah kami agar kami sanggup melaksanakannya oleh kuasa Roh Kudus yang senantiasa beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat Maranatha, saya akan bacakan visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi misi Universitas Kristen Maranatha, visinya, Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi Universitas Kristen Maranatha mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Saya harapkan pendidikan kita semakin maju dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, untuk menghasilkan manusia Indonesia yang maju, berpikiran cemerlang, dan menghadirkan Indonesia yang gilang gemilang. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat buat teman-teman semua. Sukses selalu. Salam integrity, care, excellence.